Dia mau disuruh apa saja asal dapat uang. Dia takut uangnya habis. Dia selalu terbayang-bayang untung, cuan, uang, dan lain sebagainya, terus-terusan. 7 ciri ini akan jadi pertanda apa saja yang kamu cintai, dan kesitulah sebenarnya orientasi hidupmu sekarang. Karena manusia itu lebih disetir oleh rasa, oleh apa yang dia sukai atau tidak sukai. Jadi yang pertama itu teman-teman diingat-ingat ya, 7 cirinya ini. Kalau ada yang tanya, Pak, saya tidak cinta apa-apa kok Pak, coba dicek, di-refer lagi, diulang lagi. Apa yang sehari-hari lebih banyak kamu ingat? Apa yang menyibukkan pikiranmu? Apa yang menarik buatmu, yang membuatmu wow, dan seterusnya. Jadi itu cirinya cinta. Nah, kemudian unsurnya. Unsurnya cinta itu 3, teman-teman. Kalau di filsafat cinta itu ada teori falling in love dan standing for love. Dua-duanya penting. Tidak hanya falling, cinta itu tidak hanya jatuh. Ya memang babak pertamanya cinta itu falling in love, rasamu muncul. Tapi jangan berhenti di falling. Kalau kamu jatuh terus, kapan tegaknya? Harus ada babak kedua. Babak keduanya apa? Standing for love. Kalau hanya falling in love, cintamu pasif, tidak produktif. Harus ada standing in love. Nah, falling in love tadi cirinya 3. Yang pertama apa? Passion. Passion itu rasa ya. Kalau tidak ada rasa ya berarti belum cinta. Yang kedua, kurep. Kurep itu kedekatan, intimasi. Yang ketiga, komitmen. Komitmen itu begini: aku akan melakukan yang terbaik untukmu. Aku akan mengikuti perintahmu. Aku akan berjanji tidak akan menyakitimu. Ini namanya komitmen. Jadi ada passion, ada intimasi. Intimasi itu rasa dekat, rasa cocok. Aku dekat sama kamu. Kalau ngobrol sama kamu kok enak ya, kok nyambung ya. Itu namanya intimasi, ada kedekatan. Terus muncul rasa, baru terus ada komitmen. Kalau hanya passion saja, ada rasa sih Pak, tapi saya tidak merasa dekat juga, tidak pengen komitmen juga. Ini sehari-hari kita menyebutnya nafsu. Seksi sekali ya anak itu. Ya pengen sih mau kalau boleh, tapi ya tidak pengen terus. Bukan tipeku, bukan keinginanku. Ini namanya passion saja. Ada rasa saja, tapi tidak merasa tipeku, tidak merasa cocok, dan aku tidak pengen komitmen apa-apa. Kalau passion dan komitmen saja, yo rasa, yo komitmen, itu nanti yang orang menyebutnya cinta romantik. Ini yang orang menyebutnya pacaran. Nah, jangan tanya hukumnya ya. Saya itu kalau di mana-mana sering ditanya, Pak, hukumnya pacaran gimana? Yo kamu cari buku yang membahas pacaran yang syar'i gimana gitu. Oh, aku bukan ahli fikih ditanya gitu hukumnya yo. Kadang-kadang ya ta'awur jawab yo, kalau pacaran yang syar'i itu ya kalau mau gandengan tangan bismillahirrahmanirrahim. Yo, kalau sudah selesai alhamdulillah. Ya nanti tanya dosen-dosen fikih ya gimana. Cuma ini teorinya. Jadi kalau kemarin waktu SMA kamu jatuh cinta sama temanmu, atau sekarang jatuh cinta sama temanmu sak kelas,
Itu namanya cinta romantik. Jadi gabungan antara passion dan intimasi, kedekatan. Nah, ada juga nanti gabungan antara, ada enggak Pak, passion tapi dan komitmen. Enggak ada kedekatan, ada. Misalnya apa? Komitmen itu kan janji menempuh hidup bareng dan lain sebagainya, komitmen. Kalau kalian nanti mungkin mengalami cerita dinikahkan, yo ada passion wong yo lawan jenis, ada rasa, ada komitmen wong yo ijab kabul nikah, tapi belum ada kedekatan. Biasanya adaptasinya agak lama. Itu passion plus komitmen. Makanya jangan heran, Pak itu dulu loh Pak dinikahkan loh, tapi sekarang kok anaknya banyak ya Pak. Yo kenapa tidak? Wong ada passion, normal. Sama-sama normal ya, gimana lagi? Normal sama normal tidur bareng satu kamar ya. Meskipun belum ada kedekatan kan dekat dengan sendirinya. Jadi apalagi dipegang oleh komitmen tadi, jangan macam-macam, ini sudah ijab kabul. Ada enggak Pak intimasi dan komitmen saja, enggak ada passion? Ada. Rasa dekat, punya komitmen bareng-bareng, tapi tidak ada rasa sih. Biasa saja. Ya mungkin teman-teman yang di organisasi punya teman yang dekat, cocok sih, makanya masuk organisasi yang sama. Tapi tidak ada rasa, malah rasanya nempel di organisasi sebelah. Bisa begitu. Jadi itu intimasi dan komitmen. Nah, iya, passion dan komitmen tadi yang kayak nikah tadi, kayak nikah yang dipaksa, nikah yang dijodohkan tadi, itu passion dan komitmen. Kalau intimasi dan komitmen ya kayak tadi, kayak berorganisasi. Kalau passion dan intimasi cinta romantik tadi kan anak-anak muda yang itu. Kalau komitmen saja Pak, ya kalau komitmen saja itu kerja bakti namanya. Enggak merasa dekat, enggak merasa itu, tapi ya hidup bareng-bareng, itu namanya kerja bakti. Yang indah apa? Tiga-tiganya lengkap. Ya ada passionnya, ya ada komitmennya, ya ada intimasinya. Nah, komitmen bisa dibuat, kedekatan bisa dibiasakan. Intimasi itu kan kedekatan. Kalau orang Jawa bilang tresno jalaran saka kulino, itu intimasi. Betapapun kalau kita lama-lama bareng ya dekat, ya cocok. Buktinya yang sudah KKN awalnya tidak kenal, ya sekarang pulang KKN ya kangen. Ya kan? Itu intimasi. Nah, kalau passion, ini saya bilang tadi, di antara makhluk yang paling misterius itu passion ini, karena dia bagian dari anugerah tadi, rasa tadi, yang dia muncul dan tidak munculnya itu kadang di luar kontrol kita. Baik, ini yang disebut falling in love. Lanjut ya, teori pertama. Yang kedua, standing in love. Standing in love itu menegakkan cinta. Kalau jatuh cinta itu lebih besar peran tadi, ahwal, anugerah dari Allah. Tapi setelah jatuh cinta bagaimana? Itu kita yang jarang berpikir. Kita itu kan terbiasa sentimental, pokoknya jatuh cinta ya sudah. Tidak, ada yang lebih penting. Bagaimana caramu merawat, menghidupkan cinta. Nah, saya bilang tadi ya, ini hubungannya dengan apapun, jangan hanya dibayangkan dengan lawan jenis. Kadang-kadang kita itu mencintai sesuatu, seseorang, mungkin sekelompok orang, mungkin lembagamu, tapi kamu tidak mampu menegakkan cinta. Pak kasih satu teori, salah satu contoh, ada banyak sekali konsep
untuk menegakkan cinta. Ada satu teori dari filosof namanya Erich Fromm. Dia bilang begini, menegakkan cinta itu rumusnya 4. Dia punya buku bagus, teman-teman silahkan membaca. Ya kalau malas baca dengerin YouTube saya aja. Kamu lebih gampang gitu ya, kalau suruh baca bulat. Jadi kata Erich Fromm kuncinya 4. Standing for love itu. Yang pertama knowledge. Yang kedua respect. Yang ketiga care. Yang keempat responsibility. Nah ini variabelmu untuk menghidupkan cinta ya. Yang pertama knowledge. Knowledge itu pengetahuan, ilmu. Orang yang mencintai itu biasanya, hendaknya, harusnya ingin tahu banyak tentang yang dicintai. Kalau tidak, kemungkinan kita belum benar-benar cinta atau tidak serius dalam mencintai. Kalau teman-teman misalnya jatuh cinta ya sama seseorang, temennya tadi misalnya, itu kan kita kepo dengan teman kita ini yang kita cinta padanya. Mungkin sering-sering kita buka Facebooknya, kita stalking, kita cek Instagramnya. Kalau ada foto dengan orang lain, ini foto dengan siapa ya? Jangan-jangan kan mesti nggak. Ini dorongan dari rasa cinta kita, rasa ingin tahu, sisi knowledge. Kita ingin tahu ulang tahunnya kapan ya. Kita ingin tahu warung langganannya mana ya. Makanan kesenangannya apa ya. Warna kesukaannya apa ya. Ini unsur knowledge. Ketika orang sudah jatuh cinta, biasanya kepo. Jadi kalau kamu punya teman kok kepo banget padamu, perlu dicurigai. Iya. Saya pamit pulang ya. Kok pulang siang-siang, emangnya di kos-kosan ada siapa? Emangnya kok cerewet kayak gitu, tanda-tanda itu. Nah, jadi itu ciri pertama. Termasuk kalau dibalik berarti apa? Kok ada orang ngaku cinta tapi tidak mau tahu, kemungkinan belum cinta. Saya cinta sih Pak padanya, tapi dia kayak gimana urusan-urusan dia, saya urusan-urusan saya, kemungkinan belum cinta. Jadi secara insting dia akan terdorong untuk tahu banyak. Saya cinta Pak dengan tanah air ini. Di antara buktinya kalau kamu bilang cinta tanah air, kamu ingin tahu banyak tentang bangsamu, tentang negaramu, tentang budayamu. Kalau tidak, ya itu tadi yang kamu ucapkan cuma jargon saja. Belum cinta beneran. Cinta itu knowledge, ingin tahu. Kemudian yang kedua respect. Kalau sudah tahu, yang pertama-tama dilakukan apa? Respect. Respect itu menerima dan menghargai apapun kenyataannya, apapun faktanya dari yang tadi sudah diketahui. Itu namanya respect. Oh ternyata yang saya sukai itu langganannya warung di pojok sana itu. Sukanya dia lauknya telur sama ayam misalnya. Dan respect. Respect itu dihargai, ya sudah tidak apa-apa. Nanti saya kapan-kapan juga mau ke sana, siapa tahu enak juga. Dihargai. Tidak dicereweti atau dimarahi atau diatur-atur, disetir. Kalau mau jadi pacarku ya jangan makan di situ lagi. Makannya harus di sana menurut aku. Misalnya. Nah kalau ini namanya tidak respect. Jadi respect itu diterima apa adanya, kenyataan yang kamu cintai itu. Jadi cirinya orang respect sederhana, tidak banyak nuntut. Itu namanya respect. Semakin banyak menuntut, aku mau sih jadi pacarmu, asal kamu begini, asal kamu begitu, asal kamu. Biasanya itu dia sedang tidak cari pacar tapi cari anak buah.
Gimana anak, iya, cari anak buah itu kan gitu, yang bisa gini bisa begitu. Nah, enggak ada respect. Jadi menerima apa adanya. Baru kalau sudah respect, masuk ke tahap selanjutnya, namanya care. Care itu peduli. Jadi peduli itu, iya sih, saya tahu selama ini kamu sibuk jadi sholatnya bolong-bolong. Tapi yuk bareng-bareng yuk kita berusaha paling tidak yang 5 waktu itu tidak bolong yuk. Nah ini namanya care, peduli. Saya bantu yuk biar sholatmu lengkap lagi. Jadi nanti kita pacaran kok terus dengar adzan, yuk neng masjid bareng-bareng yuk. Nah, itu namanya care. Iya. Kamu tidak terima mesti karena biasanya pacarannya ya neng masjid pak, tidak usah nunggu adzan. Kalau adzan malah pergi banyak orang. Oke, jadi care ya, peduli ya. Kalau tadi menghargai, tapi kalau ada kebiasaan yang membahayakan, merusak, dosa dan lain sebagainya, harus care juga. Pak kan saya hargai pak, dia memang biasanya tukang bohong kok pak, ya saya hargai dia sebagai seorang pembohong, tidak begitu. Kalau ada yang jelek, yang buruk, yang merusak, yang maju bukan respectnya tapi care. Yuk diperbaiki yuk. Mbok jangan bohong lagi, katanya sayang padaku, kan itu. Jadi ini namanya care, peduli. Jadi sering saya bilang energinya cinta itu luar biasa. Orang itu kalau sudah jatuh cinta, biasanya disuruh apa saja mau oleh yang dia cintai. Maka teman-teman kalau memang yakin pasangannya mencintai dan kalian berdua saling mencintai, kalau dia memang mau disuruh apa saja, mbok coba disuruh yang baik-baik, yang produktif. Mbok kamu skripsinya cepat selesai dong. Itu kan karena yang nyuruh yang dicintai kan terus jadi semangat. Tak tungguin wis garapnya, oh tambah semangat lagi. Nginep wis aku, sang saya ndak jadi skripsinya. Oke, jadi yuk beri semangat yang positif, produktif. Jadi pacaran yang kreatif. Wah, sejak saya punya pacar ini pak, setiap sebulan sekali saya lahir tulisan baru pak. Oh, kan luar biasa energimu. Oke, jadi daripada dipakai yang tidak jelas. Kadang-kadang energinya habis untuk membahas siang ini kita makan di mana ya. Kata panjang, makan di situ ada ininya, makan di situ ada suwi. Eman-eman. Kalau yang kecil-kecil dipas saja. Yang hebat-hebat dijalani dengan kekuatan cintamu. Baik, yang ketiga care. Yang keempat responsibility. Responsibility itu tanggung jawab. Yo ndak cuma merintah dong, ndak cuma menyarankan, tapi ikut terlibat. Ndak cuma marah-marah, ayo bareng-bareng, aku ikut nanggung. Itu namanya ikut tanggung jawab. Kebaikanmu, aku ikut tanggung jawab. Kalau kamu jadi jelek gara-gara aku juga ikut tanggung jawab. Kok gara-gara pacaran ini kamu jadi malas kuliah? Kamu ndak pernah masuk lagi, nilaimu jatuh, IP-mu nggak karu-karuan. Ayo diperbaiki sekarang, aku ikut tanggung jawab ini. Nanti orang menyalahkan aku juga. Ini namanya responsibel. Tidak abai terhadap situasi dan kondisi yang dicintai, tapi ikut terjun langsung. Ini namanya ikut tanggung jawab. Tidak sekedar ngasih saran. Kalau boleh usul sih, ya usul sih bagus, dibantu dong, didukung dong. Tidak hanya sekedar usul. Tidak hanya sekedar cerewet, tidak hanya sekedar marah-marah, tapi ikut langsung. Ini namanya responsibel. Nah, ya tadi ilustrasi saya hubungannya dengan pacaran semua. Gantilah cinta yang knowledge, respect, care, responsible ini yang objeknya
Mungkin saudara, mungkin sahabat, mungkin orang tua, mungkin kampusmu, mungkin bangsamu, negaramu, bahkan dirimu sendiri. Karena pijakan cinta yang paling tegas itu adalah cintamu pada dirimu. Tidak mungkin kau mencintai yang di luar dirimu kalau kamu tidak mencintai dirimu. Self love berarti apa? Pertama-tama kamu harus knowledge, respect, care, dan responsible pada dirimu sendiri. Akan lebih ringan langkahmu untuk mencintai yang di luar dirimu. Bahkan nanti kalau objek cintamu adalah Tuhan, cintamu pada dirimu adalah shortcut untuk menuju cintamu pada Tuhan. Baik, jadi itu dasar-dasarnya ya. Ada cirinya, ada apa tadi, unsur-unsur jatuh cinta yang 3, ada cara mendirikan cinta. Terakhir, ini waktunya ya sudah mau jam 10. Terakhir, sekarang mari kita bawa sebagaimana pesannya teman-teman ini tentang cinta ini, kita bawa ke cinta ilahiyah, cinta kepada Tuhan. Sebelum saya masuk ke teori, saya ingin dongeng sebentar. Mumpung yang sudah setengah ngantuk biar segera tidur. Jadi saya ingin dongeng sebentar tentang hubungannya apa sih Pak? Barusan ngomong cinta-cintaan kok langsung cinta ketuhanan. Ada seorang sufi namanya Hafid. Hafid ini dapat gelar sang penuang cahaya. Sufi besar beliau. Cuma proses beliau transformasi dari orang biasa jadi sufi itu luar biasa. Hafid ini, Syekh Hafid ini di masa mudanya itu beliau sebenarnya orang miskin yang kerja di sebuah toko roti. Pegawai toko roti biasa. Kok yon dilalah satu hari ada seorang perempuan bangsawan kaya raya